Di tempat ini, satu langkah bisa membuatmu hilang selamanya. Gerbang Mulut Tengkorak Tlaxcala di kedalaman hutan Tlaxcala, Meksiko. Berdiri sebuah struktur batu yang bentuknya langsung bikin tubuh menegang. Sebuah gerbang dengan mulut raksasa menganga, lengkap dengan gigi tumpul dan tengkorak terpahat di dalamnya. Tak ada yang tahu siapa pembuatnya, tapi ukiran-ukirannya menunjukkan keahlian di luar zamannya. Begitu kamu berdiri di depannya, rasanya seperti masuk ke mulut monster yang siap menelan apapun yang berani mendekat. Saat para arkeolog mulai meneliti area ini, mereka menemukan pola lingkaran di tanah yang tersusun dari batu-batu tajam. Setelah diteliti lebih dalam, pola itu ternyata bekas lokasi ritual pengorbanan manusia. Beberapa batu bahkan masih membawa noda kemerahan yang sudah mengering. Selama berabad-abad, para peneliti mencoba memberi penjelasan rasional, tapi penduduk lokal hanya menggeleng pelan. Itu bukan tempat manusia, itu tempat yang dijaga dari dunia lain. Yang paling mengganggu adalah legenda yang melekat pada gerbang ini. Warga sekitar percaya bahwa gerbang tersebut bukan hanya simbol, tetapi benar-benar portal ruhani. Mereka bilang, siapapun yang berdiri terlalu dekat, tanpa izin dari penjaga spiritual, akan dipanggil masuk. Banyak kisah tentang orang-orang yang hilang secara misterius setelah mencoba menantang gerbang itu. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara, tidak ada tanda perlawanan seolah mereka diserap oleh kegelapan. Beberapa peneliti mencoba melakukan riset malam hari dan disinilah hal aneh mulai terjadi. Kamera mereka merekam bayangan yang bergerak di dalam mulut gerbang, padahal tidak ada apa-apa di sana. Mikrofon menangkap suara desahan panjang, seperti napas makhluk besar yang sedang tidur. Bahkan alat ukur medan elektromagnetik mereka melonjak tanpa sebab. Setelah malam itu, dua anggota tim menolak melanjutkan penelitian dan meminta dipulangkan segera. Apapun fungsi asli gerbang ini, satu hal jadi jelas. Tempat itu bukan sekadar peninggalan sejarah. Ada sesuatu yang masih hidup di sana, entah sekadar energi, entah entitas yang tidak pernah ingin ditemukan manusia. Dan meski gerbang itu diam, ukiran tengkoraknya seakan terus memperingatkan, yang masuk tak akan kembali. Mungkin alasan gerbang ini dibiarkan terkubur di hutan selama ribuan tahun, bukan karena terlupakan, tapi karena memang seharusnya tidak disentuh lagi. Peti batu raksasa Saqqara di kedalaman kompleks bawah tanah Saqqara, Mesir, tersebar puluhan peti batu raksasa yang ukurannya bikin akal manusia sehat geleng-geleng. Masing-masing peti terbuat dari granit hitam super keras, dipotong dengan presisi seolah pakai teknologi modern, padahal dibuat ribuan tahun lalu. Berat satu peti bisa mencapai 80 ton itu, baru petinya, belum tutupnya. Pertanyaannya, siapa yang membuat benda segila ini dan untuk apa? Saat para peneliti mencoba membuka salah satu peti, mereka dibuat terdiam ketika melihat bagian dalamnya mulus seperti kaca. Tidak ada mumi, tidak ada emas, tidak ada inskripsi, kosong total. Namun, yang aneh, bagian dalam peti tampak seperti baru dibuat kemarin. Tidak ada jamur, tidak ada pelapukan, tidak ada debu. Seolah peti itu sengaja dirancang untuk menyimpan sesuatu, atau lebih tepatnya, mengurung sesuatu. Beberapa peneliti Mesir kuno percaya peti-peti ini tidak dibuat untuk manusia. Ukurannya terlalu besar, dan tidak ada struktur pemakaman yang cocok dengan tradisi Mesir manapun. Ada teori gelap yang beredar di kalangan peneliti independen, peti ini adalah ruang penahanan bagi makhluk atau entitas yang tidak boleh dilepaskan. Bukan untuk menyimpan jasad raja, tapi untuk memenjarakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari manusia. Kisah paling mencurigakan datang dari tim yang mencoba mengangkat salah satu tutup peti. Ketika tutup itu terlepas, ruangan tiba-tiba terasa berat, seperti ada tekanan udara turun drastis. Alat perekam suara menangkap dengungan rendah yang datang entah dari mana, dan beberapa anggota tim mengaku merasakan sakit kepala tajam. Padahal, secara teknis, ruangan itu sunyi total, seolah peti itu bernapas
setelah ribuan tahun disegel. Sampai hari ini, tidak ada satupun teori resmi yang bisa menjelaskan tujuan asli peti-peti raksasa ini. Tidak ada tulisan yang menjelaskan fungsi mereka, tidak ada petunjuk sejarah, dan tidak ada benda yang ditemukan di dalamnya. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa bahwa kita membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Mungkin para pembuat peti ini tahu sesuatu yang belum kita pahami. Tahu, mungkin. Kita baru saja membuka pintu pertama menuju misteri yang jauh lebih gelap. Tablet ritual Sumeria di antara reruntuhan dataran Mesopotamia. Para arkeolog menemukan sebuah tablet batu yang berbeda dari artefak Sumeria pada umumnya. Ukirannya jauh lebih dalam, lebih presisi, dan pola hurufnya tidak mengikuti standar cuneiform biasa. Dari kejauhan, tablet ini terlihat seperti artefak kuno biasa, tapi begitu didekati, ada sensasi aneh. Seolah ada getaran tipis di udara, seperti suara yang tidak terdengar, tapi bisa dirasakan. Sebagian peneliti langsung menyebutnya sebagai tablet pemanggil, meski belum ada yang berani mengujinya secara penuh. Setelah diterjemahkan sebagian, isi tablet ini justru memicu perdebatan besar. Kalimat-kalimatnya tidak memuat doa, hukum, atau catatan kerajaan seperti tablet Sumeria lainnya. Sebaliknya, teksnya berupa rangkaian perintah bukan untuk manusia, tapi untuk entitas yang disebut Lurelum. Diterjemahkan bebas menjadi yang berada di bawah tanah yang gelap. Beberapa pala bagian tablet berisi instruksi rinci tentang cara membuka jalan antara dunia manusia dan dunia mereka. Kalimat terakhirnya paling membuat merinding. Jangan panggil namanya kecuali dunia. Siap menerima kegelapannya. Kejadian paling mengganggu terjadi pada seorang peneliti muda yang mencoba membaca teks tablet ini dengan lantang. Hanya sebagai uji vokal. Tidak ada ritual, tidak ada niat, apapun, hanya membaca. Namun setelah itu, ia mengaku mengalami mimpi buruk selama 4 hari berturut-turut. Mimpi tentang lorong batu sempit, langkah kaki di belakangnya, dan suara berat yang memanggil namanya dari kegelapan. Saat diperiksa, tidak ada masalah kesehatan, tapi ia menolak menyentuh tablet itu lagi. Bunjinja, tidak seperti bahasa manusia, katanya lirih. Yang membuat tablet ini semakin mencurigakan adalah bagian belakangnya. Tidak seperti bagian depan yang penuh tulisan. Bagian belakangnya dipenuhi simbol spiral dan ukiran yang tampak seperti mata, bukan satu mata, tapi belasan, semua mengarah ke satu titik tengah. Para peneliti tidak bisa menjelaskan makna simbol ini, tapi beberapa percaya ini semacam segel, penanda bahwa tablet ini bukan untuk dibaca sembarang orang. Satu hal yang pasti, ukiran-ukiran itu terasa terlalu hidup, seperti sedang memperhatikan siapapun yang memandangnya. Sampai hari ini, tablet ritual Sumeria ini tidak dipamerkan ke publik. Arsip resmi menyebutnya artefak berisiko gangguan psikologis dan disimpan di ruang penelitian khusus dengan akses terbatas. Banyak yang percaya tablet ini adalah bagian dari ritual kuno yang tidak boleh dibangkitkan lagi. Namun pertanyaannya tetap menggantung. Apakah tablet ini hanya tulisan kuno atau sebenarnya sebuah instruksi lengkap untuk memanggil sesuatu yang pernah hidup berdampingan dengan manusia, lalu disegel agar tidak kembali? Patung mata 3 dari pegunungan India di sebuah desa terpencil di kaki pegunungan India Utara. Ditemukan sebuah patung kecil berwarna hitam kecoklatan. Tingginya tak lebih dari 1 jengkal, tapi auranya jauh lebih besar dari ukurannya. Patung itu menggambarkan sosok humanoid dengan 3 mata, 2 di tempat normal dan 1 di tengah dahinya, tapi bentuknya berbeda. Lebih besar, lebih tebal, dan seolah sedang menatap siapapun yang mendekat. Warga lokal menyebutnya Netratraya, mata yang tidak pernah tidur. Ketika ditemukan, patung ini terkubur setengah tubuh di tanah, seolah sengaja ditanam untuk menjaga sesuatu. Di sekitarnya terdapat lingkaran kecil dari beta-beta
yang telah tergerus usia. Namun yang membuat para peneliti heran adalah detail ukirannya. Terlalu halus untuk zaman kuno dan terlalu presisi untuk alat sederhana. Bahkan retakan kecil di permukaannya membentuk pola simetris yang tampak disengaja. Seolah patung ini bukan dipahat, tapi dicetak oleh sesuatu yang sangat mengerti anatomi makhluk yang digambarkannya. Cerita menyeramkan mulai muncul ketika penduduk desa menceritakan legenda setempat. Menurut mereka, patung ini bukan sekadar simbol budaya, tapi representasi makhluk penjaga malam yang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia. Mereka percaya mata ketiganya mampu menembus dunia roh dan dunia manusia sekaligus. Ada satu aturan keras yang diberikan oleh tetua desa. Jangan menatap mata ketiganya terlalu lama. Aturan ini bukan nasihat kosong. Beberapa penduduk mengaku mengalami mimpi buruk setelah melakukannya. Peneliti yang membawa pulang patung ini untuk pemeriksaan lebih lanjut mengaku merasa diawasi selama perjalanan. Bahkan di laboratorium, sensor gerakan beberapa kali menyala tanpa adanya pergerakan fisik. Kamera pengawas merekam bayangan tipis yang bergerak cepat di dinding, tapi tak ada penjelasan logis. Yang paling mengganggu adalah satu laporan. Pada suatu malam, patung itu terlihat menghadap ke arah berbeda dari saat terakhir ditinggalkan. Padahal ruangan terkunci rapat dan tak ada yang masuk. Kini, patung ini disimpan dalam ruang penyimpanan khusus, tidak dipamerkan ke publik karena dianggap berpotensi menimbulkan efek psikologis. Para ahli belum menemukan asal-usul pastinya, tapi teori paling gelap menyebutkan patung ini adalah medium pemanggilan atau tempat bersemayam entitas yang selalu membuka mata. Entah benar entitas itu masih terhubung atau tidak. Satu hal pasti, siapapun yang pernah melihat mata ketiganya dari dekat selalu merasa sedang diawasi. Bahkan setelah pergi jauh darinya. Ruangan batu tanpa pintu di Turki, di dataran gersang Anatolia, Turki. Para arkeolog menemukan sebuah struktur bawah tanah yang membuat seluruh proyek ekspedisi terhenti. Bukan karena ukurannya besar, tapi karena bentuknya mustahil. Ruangan batu itu berdiri seperti kubus sempurna, namun tanpa pintu, tanpa jendela, tanpa celah. Tidak ada tanda pemotongan, tidak ada ruang sambungan, seolah batu itu dipahat dari satu bongkah raksasa. Pertanyaannya, bagaimana manusia kuno bisa membangun ruangan tertutup rapat seperti ini? Dan untuk apa? Setelah berhari-hari meneliti, tim akhirnya menemukan bahwa ruangan ini terkubur setidaknya 7 meter di bawah permukaan tanah. Untuk membukanya, mereka harus memotong sebagian dinding. Namun saat batu itu terlepas, para peneliti tertegun. Udara dingin langsung melesat keluar, meski ruangan itu tertutup selama ribuan tahun. Lebih anehnya lagi, tidak ada debu di dalamnya, benar-benar bersih. Seperti baru saja dikosongkan beberapa jam sebelumnya. Lantai ruangan mulus, sementara dindingnya dipenuhi simbol larangan yang belum pernah terlihat dalam artefak Anatolia lainnya. Simbol-simbol itu membuat ketua tim merinding. Tidak ada satupun yang bisa ditafsirkan sebagai bahasa atau seni. Semuanya berbentuk lingkaran konsentris, garis berulang, dan pola menyerupai gelombang yang memusat ke satu titik. Penduduk setempat mengenalnya sebagai tanda penjaga, simbol yang biasanya dipakai untuk mengunci sesuatu, bukan menghias bangunan. Mereka percaya ruangan seperti ini adalah kubur bagi makhluk yang tidak boleh berjalan di dunia. Meski terdengar seperti mitos, pola simbol yang diarahkan ke tengah ruangan menimbulkan rasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang dulu berdiri tepat di sana. Yang membuat ruangan ini semakin misterius adalah lantainya. Ada bekas lekukan melingkar, bentuknya seperti alas dari sesuatu yang pernah ditempatkan atau dikurung di sana. Lekukan itu terlalu halus untuk hasil pahatan manusia, dan ukurannya bukan untuk manusia. Beberapa peneliti mengukur diameter lingkaran itu sekitar 2 meter. Terlalu besar untuk patung biasa, terlalu presisi untuk artefak dekoratif.
Dan ketika alat elektromagnetik didekatkan ke area tengah, alat itu langsung bergerak liar. Padahal tidak ada sumber energi apapun. Dengan tidak adanya benda apapun di dalam ruangan, teori resmi mengatakan itu hanya ruang pemujaan yang belum dipahami. Namun, tim di lapangan punya pendapat lain. Terlalu banyak simbol larangan. Terlalu bersih. Terlalu rapat. Dan lantai itu seakan memegang jejak sesuatu yang pernah hidup atau pernah dikurung. Lalu hilang. Dugaan gelap mulai muncul. Mungkin ruangan itu bukan digunakan untuk menyimpan sesuatu, tapi untuk memastikan sesuatu itu tidak pernah keluar. Dan kenyataan bahwa ruangan itu sekarang terbuka membuat sebagian peneliti menyesal telah membukanya. Topeng pemanggil penjaga malam topeng ini ditemukan di sebuah desa kecil di Afrika Barat. Tersimpan di dalam kotak kayu tua yang dilapisi serbuk merah. Bentuknya panjang, dengan mata cekung besar dan ukiran spiral di bagian pipi. Namun, yang paling mencolok adalah mulutnya terbuka lebar, seperti sedang mengeluarkan teriakan tanpa suara. Menurut warga setempat, topeng ini dulu hanya digunakan dalam satu jenis ritual, pemanggilan penjaga malam. Entitas yang dipercaya mampu berjalan antara dunia manusia dan dunia arwah. Orang biasa tidak boleh menyentuhnya, apalagi mengenakannya. Ketika para peneliti membawa topeng ini ke museum, mereka segera menyadari sesuatu yang janggal. Sensor kelembapan menunjukkan angka normal, tapi kayu topeng itu terasa dingin seperti logam. Bahkan lebih aneh lagi, beberapa jam setelah topeng dipindahkan, ruangan tempat penyimpanannya mengalami pemadaman listrik lokal. Kamera pengawas tetap merekam karena memakai daya cadangan, dan hasil rekamannya membuat semua orang terdiam. Terlihat bayangan tinggi bergerak perlahan di belakang topeng. Padahal ruangan itu tertutup rapat tanpa ada orang masuk. Menurut tradisi kuno, topeng ini dipercaya bukan hanya simbol pemanggilan, tapi tempat bersemayam roh penjaga. Saat dikenakan, pemakainya tidak hanya meniru penjaga, tapi memberikan tubuhnya sebagai medium sementara. Upacara ini dilakukan hanya ketika desa berada dalam bahaya besar. Biasanya menjelang malam panjang atau masa kekeringan. Penuturan para tetua desa menggambarkan topeng ini seperti kompas gaib. Ia akan menuntun pemakainya menuju ancaman yang tidak terlihat oleh mata manusia. Setelah topeng tiba di museum, beberapa pengunjung melaporkan pengalaman aneh. Ada yang merasa ada sesuatu berjalan di belakangnya. Ada juga yang melihat sudut ruangan menggelap tiba-tiba. Satu laporan paling mencolok datang dari penjaga malam museum. Ia mengaku melihat topeng itu menghadap ke arah berbeda dari sebelumnya. Saat rekaman diperiksa, ada 1 detik frame yang menunjukkan bayangan melintas di depan kamera. Tapi struktur bayangannya terlalu tinggi untuk manusia normal. Seolah sesuatu menjaga topeng itu dari jarak dekat. Kini topeng ini dipindahkan ke ruang penyimpanan khusus, jauh dari pengunjung. Namun para ahli masih memperdebatkan apakah fenomena yang terjadi hanyalah kebetulan atau sesuatu yang lebih besar. Beberapa percaya ada entitas yang masih terhubung dengan topeng ini. Mungkin tertahan, mungkin juga masih berjaga. Yang enggak, Kang jelas, siapapun yang dekat dengannya akan merasakan sensasi sama. Udara menebal, ruangan terasa sempit, dan ada perasaan bahwa sesuatu berdiri tepat di belakangmu, meskipun kamu tahu tidak ada siopa-siopa di sana. Batu pemanggil badai Jepang di sebuah garis pantai terpencil di Jepang. Ditemukan sebuah batu besar berbentuk tidak beraturan dengan permukaan penuh ukiran garis-garis halus. Batu itu terlihat biasa dari jauh, tapi ketika didekati, terdapat pola yang membentuk alur memutar seperti pusaran angin. Warga setempat menyebutnya Arashi Ishi, batu badai. Menurut cerita kuno, batu ini bukan sekadar penanda atau monumen, tetapi alat pemanggil kekuatan langit. Mereka percaya, saat batu ini muncul di suatu tempat, badai besar dipastikan menyusul dalam beberapa bulan. Para peneliti yang mengkaji batu ini
menemukan hal membingungkan. Ukirannya terlalu rapi untuk dibuat hanya dengan alat batu pada era kuno Jepang. Garis-garisnya halus, seperti dipahat dengan alat logam modern. Padahal batu tersebut diperkirakan berumur lebih dari 2000 tahun. Selain itu, komposisi mineralnya tidak cocok dengan batuan lokal, seolah batu itu berasal dari tempat lain dan sengaja dipindahkan ke lokasi pantai tersebut. Beberapa teori liar menyebutkan batu ini mungkin dijatuhkan setelah badai besar ribuan tahun lalu. Yang membuat batu ini semakin misterius adalah hubungan konsisten antara kehadirannya dan fenomena badai dahsyat. Catatan kuno desa menyebutkan, setiap kali batu ini ditemukan, kembali entah karena tertutup tanah, pindah tempat atau tersapu ombak selalu. Ada badai besar beberapa waktu kemudian. Bukan sekadar badai biasa, tapi badai yang menghancurkan rumah, membawa banjir, bahkan mengubah bentuk garis pantai. Penduduk lama percaya batu ini adalah penjaga yang memberi peringatan, bukan penyebabnya. Tapi generasi baru menganggapnya kutukan. Kejadian paling menegangkan terjadi saat tim peneliti modern mencoba memindahkan batu ini untuk observasi laboratorium. Begitu alat pengangkat menyentuh permukaan batu, angin kencang mendadak berembus dari arah laut. Padahal langit masih cerah. Sensor barometer tim menunjukkan tekanan udara turun drastis dalam hitungan detik. Kemudian bunyi dentuman samar terdengar dari dalam batu seperti suara gema jauh dari dalam tanah. Tim langsung menghentikan eksperimen karena takut memicu sesuatu yang tidak mereka pahami. Kini batu tersebut dibiarkan di lokasi aslinya, dikelilingi pagar sederhana dan papan peringatan. Masyarakat lokal menolak keras ide memindahkannya lagi. Mereka percaya badai adalah cara alam menjaga keseimbangan, dan batu itu hanyalah juru bicara yang mengumumkan kedatangannya. Namun sebagian peneliti tidak menutup kemungkinan bahwa batu ini menyimpan energi yang belum dapat dijelaskan. Apakah batu ini pemicu badai, atau hanya penanda, atau apakah ia menyimpan rahasia yang jauh lebih tua dari badai itu sendiri? Lembah Patung menangis Mesopotamia. Di sebuah lembah tandus yang tersembunyi di antara bukit-bukit Mesopotamia, para peneliti menemukan deretan patung kecil yang terbuat dari batu kapur pucat. Tingginya hanya sekitar 30-40 cm. Namun ekspresi wajahnya membuat siapapun yang melihatnya merinding. Patung-patung itu tidak tersenyum, tidak marah, mereka menangis. Garis ukiran air mata mengalir dari mata mereka hingga ke dagu. Begitu detail, hingga tampak seperti benar-benar basah. Warga lokal menyebut tempat itu Wadi Al-Bukaa, lembah tangis. Yang membuat peneliti kebingungan adalah posisi patang-patang tersebut. Semuanya menghadap ke arah yang sama, ke satu titik kosong di lembah, seperti sedang menyaksikan atau meratapi sesuatu yang pernah berada di sana. Tidak ada bangunan kuno, tidak ada bekas altar, tidak ada peninggalan budaya lain di titik itu. Tanahnya datar sempurna, seolah sesuatu yang sangat besar pernah berdiri lalu hilang tanpa meninggalkan jejak. Penduduk setempat meyakini patang-patang itu dibuat sebagai saksi tragedi besar yang diambil oleh kegelapan. Pada malam hari, lembah ini mulai menunjukkan fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa arkeolog melaporkan mendengar suara seperti gemericik air, padahal lembah itu kering tanpa sumber air. Suaranya datang dari arah patung-patung itu, seperti tetesan air mata jatuh ke tanah. Ketika dicari sumbernya, tidak ada apa-apa, tanah tetap kering. Namun salah satu peneliti mengaku melihat bekas garis basah di pipi salah satu patung. Meski saat disentuh, permukaannya tetap kasar, seperti batu biasa. Penelitian yang lebih dalam menemukan satu patung yang berbeda dari lainnya. Matanya terukir lebih besar, air matanya lebih panjang, dan tangan kecilnya mengarah ke tanah, seolah menunjuk sesuatu. Setelah menggali lokasi itu, para peneliti menemukan rongga dangkal berbentuk oval. Tidak ada benda di dalamnya, hanya bekas tekanan di tanah, seperti sesuatu pernah dikubur lalu menghilang. Beberapa menafsirkan ini sebagai makam. Yang lain percaya ini bukan makam, tetapi lubang keluarnya
sesuatu yang tidak ingin tetap terkubur. Hingga kini, tidak ada jawaban pasti mengenai tujuan patung-patung ini. Beberapa ahli berpendapat, mereka adalah karya seni yang menggambarkan kesedihan masyarakat kuno. Namun para arkeolog yang pernah bermalam di lembah itu memberi kesaksian berbeda. Hampir semuanya melaporkan mimpi yang sama, mimpi tentang cahaya terang yang tiba-tiba padam, diikuti suara ribuan bisikan menangis. Entah apa yang pernah terjadi di lembah itu. Satu hal jelas, patung-patung itu tidak dibuat untuk menghibur. Mereka dibuat untuk memperingatkan. Gulungan bayangan Tibet di sebuah biara tua di pegunungan Tibet. Para pendaki menemukan sebuah gulungan kuno yang dibungkus kain merah pudar. Kainnya terasa rapuh, tapi simbol hitam yang terlukis di atasnya masih sangat tajam, seperti baru digoreskan kemarin. Para biksu menyebut gulungan itu sebagai Nyukpa Seto Sogdril, atau gulungan bayangan. Mereka menyimpannya di ruang terlarang, jauh dari pemujaan dan jauh dari sinar matahari. Menurut kepercayaan lokal, gulungan ini berisi mantra yang hanya dibacakan ketika dunia diganggu oleh makhluk malam yang tidak boleh disebut. Saat gulungan itu akhirnya dibuka untuk penelitian, para ahli terkejut melihat tinta di dalamnya masih pekat dan berbau samar seperti tanah basah. Teksnya tidak menyerupai tulisan Tibet klasik. Bentuk hurufnya lebih angular, lebih padat, dan tampak seperti rangkaian bayangan yang dianyam menjadi kalimat. Beberapa baris terlihat seperti bergerak tipis ketika terkena cahaya Loengel, seolah tinta itu memiliki kedalaman sendiri. Satu biksu tua memperingatkan tim peneliti, jangan baca keras-keras. Tulisan ini bukan untuk telinga manusia biasa. Catatan sejarah biara menyebutkan gulungan ini pertama kali digunakan ribuan tahun lalu, ketika para biksu menghadapi sesuatu yang datang dari kegelapan es. Makhluk itu digambarkan tidak berbentuk tetap, kadang seperti kabut hitam, kadang seperti bayangan panjang dengan tangan terlalu banyak. Biksu penjaga saat itu menuliskan bahwa gulungan ini berfungsi untuk mengikat pintu antara dunia dan ruang bayangan. Entah ritual itu berhasil atau tidak, tapi menurut legenda, setelah malam ritual dilakukan, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah angin, dan makhluk itu tidak pernah terlihat lagi. Ketika gulungan ini diteliti ulang oleh para ilmuwan modern, beberapa fenomena aneh muncul. Kamera inframerah menangkap bayangan besar di dinding, meski tidak ada objek yang menghasilkan siluet itu. Suhu ruangan turun drastis setiap kali gulungan disentuh, dan beberapa peneliti melaporkan melihat tangan hitam samar yang bergerak di sisi gulungan. Semua kejadian ini terekam dalam catatan eksperimen, tapi para peneliti menolak merilisnya secara publik karena khawatir menimbulkan kepanikan. Hingga saat ini, gulungan itu dikembalikan ke biara tempat asalnya dan disegel di ruang yang tidak boleh disentuh pengunjung. Para biksu percaya bahwa gulungan tersebut bukan sekadar teks, melainkan perjanjian kontrak kuno yang menjaga jarak antara dunia manusia dan sesuatu yang pernah mencoba menerobos masuk. Tidak ada yang tahu apakah makhluk itu masih ada atau sudah lenyap. Tapi satu hal yang disepakati semua tetua biara, selama gulungan ini tetap tertutup, dunia tetap aman. Tetapi jika suatu hari ia terbuka sendiri, maka bayangan itu akan berjalan kembali.